Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah doa yang artinya semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untukmu. Maka sering-seringlah mengucapkan salam. Ha 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 ha. Balas dendam itu mudah, menyesalnya yang bikin susah. Walau hati keras ingin membalas, tapi apa yang kuharap akan lepas? Sakit hati, iri dengki, rasa tak senang melingkupi diri. Waktuku habis, hanya untuk berpikir sadis. Bodohnya aku melakukan itu hanya untuk kepuasan tipis. Untuk apa seperti ini? Sayang sekali menghabiskan waktu berharga untuk sesuatu yang tak berguna. Daripada susah, daripada lelah, ya sudah, maafkan saja. Sesakku hilang, hatiku tenang. Oke, pembahasan puisi kali ini yang berjudul Maafkan Saja. Nah, puisi yang berjudul Maafkan Saja ini berangkat dari perasaan seseorang yang merasa ingin membalas dendam, karena ketika seseorang merasa tersakiti dan dia merasa dirugikan, atau dia merasa dia tidak pantas mendapatkan apa yang dilakukan orang lain kepadanya, maka kadang-kadang kita sebagai manusia pasti pernah ngerasa pengen buat balas dendam gitu ya kan. Pengen banget ngebalas dendam sama tuh orang, tapi ya gimana? Dan juga ketika kita sudah membalas dendam, kayaknya ada rasa yang salah gitu, maksudnya ya puas, cuman ya itu cuma bentar doang. Abis itu kita kayak nyesel, ada rasa nyesel, kenapa harus kayak gitu ya? Kenapa kita harus mengeluarkan effort sebanyak itu hanya untuk membalaskan rasa nggak suka di hati kita sama orang lain? Setelah balas dendam, biasanya kita berharap semua sakit hati kita terlepas, semua apa yang kita rasain bakal hilang, jadi tertelan karena kita sudah membalaskan rasa nggak suka kita sama orang itu ya kan. Tapi nyatanya kadang-kadang setelah balas dendam, kok malah rasanya tambah kita tuh kayak jadi kenapa malah kesal gitu, kenapa kita ngerasa kayak nggak puas, bukan nggak puas dalam artian balas dendamnya nggak bagus apa gimana, tapi kadang kita ngerasa nggak puas kenapa diri kita sepicik itu sih, kenapa kita sampai bisa berpikiran untuk balas dendam ke orang lain sih gitu. Waktu kita habis cuman buat mikirin gimana caranya bisa balas orang itu, udah, dan kita capek, stres hanya gara-gara pengen membalas sesuatu itu kepada orang lain. Padahal orang lain mah nggak mikirin kita ya kan, orang lain mah nggak sebegitunya tuh peduli sama orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi kayaknya kita kurang kerjaan aja gitu mikirin sesuatu yang bisa bikin mereka merasa tersakiti dengan balas dendamnya kita. Dan puisi ini juga menceritakan bahwa orang yang pernah ingin membalas dendam atau orang yang sudah pernah membalas dendam itu kayak aduh bodoh banget sih, kenapa sampai harus balas dendam sih, kenapa harus ngabisin waktu buat mikirin hal yang kayak gitu sih, padahal abis balas dendam juga ya gitu-gitu aja, hidupnya tetap aja gitu, orang lain tetap aja hidupnya gitu, jadi membuang waktu buat sesuatu yang gak berguna. Akhirnya karena dia merasa memikirkan, mulai dari perencanaan, memikirkan dan menyusun strategi gimana caranya balas dendam ke orang yang dia benci misalnya gitu ya, akhirnya dia mikir ngapain harus kayak gini, kenapa dia harus capek-capek buat mikirin itu gitu loh. Karena kalaupun orang itu berbuat jahat sama kita, bukannya orang itu yang bakal ngerasain gak enak sama dirinya sendiri gitu. Pastilah ya kalau manusia abis berbuat gak baik, biasanya kalau abis berbuat gak baik sama orang, kenapa dia kayak gitu, kenapa dia, kan orang itu kan gak ngapa-ngapain, kenapa dia harus bikin orang lain menderita gitu, misal kayak gitu. Akhirnya seseorang dalam puisi ini tuh merasa kayak oh ya udahlah, daripada capek-capek ya kan, mending ya udah maafin aja lah gitu. Otak dia nggak bakal capek juga mikirin orang lain, terus dia nggak buang-buang waktu, dia bisa mikirin sesuatu hal lain yang lebih berguna, yang lebih positif. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk memaafkan saja perlakuan orang lain kepadanya, karena kalaupun yang membalas tuh nggak ada gunanya ya kan, biarkan Tuhan yang bekerja gitu. Nah jadi dia oh ya udahlah biarin aja gitu, kalau daripada dia mikirin, daripada dia stres sendiri, mending dia
maafin. Karena dia maafin itu ya kayak ya udah plong aja gitu, plong, terus dia jadi seseknya hilang, terus hatinya tenang. Ya udah, dia kayak berdamai sama apa yang udah terjadi sama hidup dia gitu. Dengan memaafkan seseorang, dia berarti mencoba untuk berdamai sama dirinya sendiri. Karena kalau misalnya dia balas dendam, bukan berarti dia berurusan sama orang itu, tapi dia berurusan sama dirinya sendiri. Dia kayak membuat dirinya harus berpikir ekstra lebih gimana caranya buat orang lain tersakiti seperti apa yang dirasakan. Padahal itu hanya akan membuat tenaganya sendiri terkuras. Itu cuman bakal bikin dia sendiri kelabakan. Aduh, ini gimana ya. Padahal kan itu kayak buang-buang waktu gitu loh. Sedangkan kalau misalnya dia berpikiran untuk berpikir maju dan nggak terlalu memikirkan orang-orang yang menyakitinya, misalnya gitu, mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang lebih produktif, ya nggak sih? Mungkin dia bisa melakukan hal yang lebih bisa membuat kehidupannya lebih maju dari sebelumnya. Dan kayaknya sih itu balas dendam yang paling bagus sih. Bukannya kita membalas menyakiti orang itu, tapi kita balas dengan diri kita menjadi lebih baik dari diri dia, yaitu dengan cara memaafkan saja dan menjadi versi diri kita yang terbaik di bidangnya masing-masing gitu ya. Puisi ini menceritakan hal yang kayak gitu. Harapan dan doa. Semoga orang-orang yang merasa apabila mereka sedang disakiti oleh orang lain, mereka memiliki hati yang cukup damai untuk memaafkan saja. Karena maksudnya dalam kadar kewajaran kejahatan tertentu ya. Kalau misalnya udah yang kayak kriminal gitu, itu mending, kalau kriminal kan mending dibawa ke jalur yang tepat, kayak jalur hukum misalnya. Itu kalau kriminal. Kalau cuma kayak tersakiti perasaan apa segala macem gitu, nah itu ya udah mending dimaafkan aja. Mudah-mudahan itu jadi penenang tersendiri buat kalian-kalian yang tersakiti. Mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang bisa membuat kalian lebih dewasa dari sebelumnya. Jadi setiap kita tersakiti itu nggak harus dibalas. Kadang kita cuman harus berdamai sama apa yang sudah terjadi sama diri kita. Udah gitu doang sih. Semoga teman-teman yang merasa tersakiti bisa punya hati yang lapang buat berdamai dan memaafkan orang lain, biar nggak capek-capek, biar nggak kayak orang kurang kerjaan mikirin orang lain ya kan. Sedangkan urusan kita juga banyak, otak kita juga banyak, ngapain coba mikirin urusan orang lain ya kan, nggak penting banget dah. Ya udah gitu sih paling. Oke, sekian cerita dari Puisi Maafkan Saja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih buat semuanya. Dan juga teman-teman yang punya puisi boleh banget dikirimin ke email yespitaasmar@gmail.com. Nah teman-teman nanti bisa kirimin di situ puisi sama latar belakang ceritanya. Jadi nanti kalau misalnya udah dikirimin, aku bakal bikin puisi teman-teman jadi sebuah video kayak gini. Oke? Jangan lupa tungguin video aku berikutnya ya. Jangan lupa apa ya? Ya udah, jangan lupa makan, makan nggak mungkin lah, orang lapar mah makan aja ya kan. Jangan lupa tersenyum, udah itu aja. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otak. Ya. Aku bakal bikinin puisi teman-teman. Salah lagi. Teman-teman yang punya video, salah lagi. Kenapa